saya harus memberikan pujian kepada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, karena berkenan untuk hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan di Davos. Begini, ini saat yang kritis katakanlah, saat yang memerlukan kebersamaan termasuk pemikiran bersama dari para pemimpin dunia, Presiden, Perdana Menteri, dan lain-lain. Nah, kalau Presiden kita hadir, tentu terlibat untuk mencari solusi dan memikirkan sesuatu untuk kebaikan dunia kita. Ingat, sejak Presiden Soekarno, Indonesia itu aktif. Konstitusi kita juga mengatakan demikian. Jadi melegakan Presiden kita hadir dan mengambil bagian dalam perhelatan di Davos tersebut. Itu tadi adalah pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menanggapi bagaimana langkah dari Presiden Prabowo dalam ajang ataupun forum global. Lantas tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden salah satunya adalah bertemu dengan tokoh dan juga ormas Islam. Langsung saja kita tanyakan kepada Prof. Hamdan. Dalam pertemuan yang dilakukan bersama Presiden, apa saja poin-poin pembahasan tersebut, Prof. Hamdan? Ya, yang paling pokok kemarin itu adalah Presiden menyampaikan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia dan Presiden menggambarkan secara utuh ya bagaimana situasi global pada saat sekarang ini ya, tentu secara umum ya masalah-masalah suasana ketidakpastian yang terjadi terutama dari perang Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang belum selesai. Kemudian juga situasi di negara-negara Muslim dan terakhir mengenai di Palestina. Nah, saya kira ini yang topik yang kemarin yang cukup panjang disampaikan oleh Presiden dan juga direspons oleh pimpinan-pimpinan ormas Islam dan tokoh Islam yang hadir. Pada pokoknya, ya, dengan mendengarkan penjelasan Presiden alasan-alasan mengapa Indonesia harus ikut dalam BOP, bagi semuanya kemarin yang hadir bisa memahami apa yang sudah dilakukan oleh Presiden. Karena begini, ya memang pilihannya adalah ikut atau tidak ikut kan. Lalu kalau tidak ikut, apa peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia? Kan tidak ada juga. Saya kira itu. Kemudian kalau ikut, dan ini kita anggap keputusan yang tepat, ya. Indonesia bisa memainkan peran ya, dalam BOP itu, ya paling tidak kita bisa mengkonsolidasi negara-negara yang memiliki satu sikap yang sama ya dalam BOP dalam pengambilan keputusan penting mengenai Palestina. Di sana saya kira ada banyak negara-negara Timur Tengah yang sudah menerima begitu, antara lain Mesir, Saudi, dan negara-negara Teluk termasuk Turki. Nah, dengan keberadaan Indonesia posisinya menjadi sangat penting, justru memperkuat ya posisi negara-negara Muslim ini ya, yang mewakili komunitas Muslim yang besar dalam pelaksanaan Board of Peace itu nanti. Ya. Kemarin ada dua hal yang catatan disampaikan oleh Presiden yang sangat bagus saya kira. Kalau nanti pada saat pelaksanaannya ternyata keputusan BOP itu tidak bagus bagi Palestina atau sangat tidak memihak kepada Palestina. Ada dua hal yang bisa dilakukan dan itu disepakati. Pertama, tidak ikut mengambil keputusan. Ya, kemudian yang kedua, setiap saat juga bisa menarik diri kalau sudah
sangat fatal dan tidak bisa ditolerir keputusan-keputusan tidak memihak kepada Palestina. Nah, saya kira ini sikap yang bagi kami, khususnya bagi saya tentunya, adalah sikap yang tepat sekali. Karena dengan ada di dalam itu tadi, ya, kita bisa ikut memainkan peran. Ya. Tentu harapannya sangat besar, peran kita lebih besar. Tapi kan dalam suasana kehidupan hubungan internasional pada saat sekarang ini, bagaimanapun juga, ya Amerika dengan Trump, ya, memiliki posisi yang dominan, ya. Sudah pasti itu juga dikritik oleh banyak negara, pasti dominannya Trump. Masalah yang bagi kita adalah, ya, kalau kita tidak ikut kan tetap jalan juga, ya, tetap jalan juga. Karena itu justru ikut di sini masih lebih besar, ya, ruang untuk memperjuangkan, ya, bagi Palestina sesuai dengan prinsip pembukaan Undang-Undang Dasar kita, ya, daripada sama sekali tidak ada di dalam. Jadi saya kira itu. Jadi dan saya kira ada banyak sisi manfaatnya dari sisi kepentingan nasional yang juga kita bisa memperoleh manfaat dari keikutsertaan kita dalam BOP. Prof. Saya Hamdan, kira itu. Jadi, ya, dari pertemuan yang dilakukan oleh Presiden ini, apakah memang hanya memaparkan dan juga menjelaskan bagaimana posisi dari Indonesia, ataukah juga menerima saran-saran baik itu dari Ormas dan juga tokoh-tokoh Islam lainnya? iya betul. Ada sedikit dialog, memang waktunya pendek, ya. Ada perwakilan yang menyampaikan beberapa pokok pikiran yang juga didengarkan dan dicatat dengan baik oleh Presiden. Intinya adalah kita tetap berharap, ya, bahwa peran Indonesia bisa memainkan peran yang lebih besar ketika masuk dalam BOP ini. Itu intinya. Ya. Baik. Prof Yon, Anda sendiri melihatnya dengan adanya perbincangan dan juga dialog yang dibuka oleh pemerintah, apakah ini merupakan wujud komitmen yang dilakukan oleh Indonesia? Iya, saya kira kan Pak Prabowo ingin menjelaskan, ya, latar belakang mengapa Indonesia perlu untuk bergabung dengan Board of Peace, dan itu disampaikan kepada pimpinan-pimpinan Ormas. Nah, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Prof Hamdan, itu kan para pemimpin Ormas kan memahami, tapi tentu tadi ada komitmen, ya, yang ingin diberikan kepada Pak Prabowo bagaimana Indonesia tetap menjaga komitmen kemerdekaan Palestina. Itu kan ditegaskan kembali gitu, ya, sehingga yang awalnya ragu ini, ya, bisa enggak atau apakah akan dibawa kepada Israel atau Amerika. Nah, dengan pertemuan itu, ya, ditambahkan komitmen yang akhirnya kan Pak Prabowo juga menyampaikan apabila nanti keputusan-keputusan itu merugikan Palestina kan bisa mengambil sikap, ya, baik itu abstain atau kemudian menarik diri, ya. Tapi kalau abstain saya kira keputusan itu akan tetap jalan, tapi kalau menarik diri itu punya komitmen tinggi, ya. Nah, itu kan nanti tinggal bagaimana diplomasi itu berjalan, karena biar bagaimanapun memang sejarah perundingan Palestina Israel yang dimediasi oleh Amerika pada intinya memang cenderung menguntungkan Israel. Nah, itu terjadi karena hanya melibatkan sedikit negara, ya, mulai dari perjanjian, ya, yang Oslo, kemudian Madrid sampai Peace Plan. Itu kan hanya melibatkan unilateral, hanya, ya, Israel dengan Mesir, Amerika, ya. Kemudian Israel, Palestina, Amerika, Israel, Jordan, Amerika, dan itu bisa dipastikan Palestina dirugikan. Nah, sekarang forumnya dibuka, gitu, ya, tidak hanya Israel, Amerika, Mesir atau Qatar, Israel,
Amerika, tetapi dibuka, diperluas gitu ya, semua dilibatkan ya, termasuk Turki, Qatar dan beberapa negara dan Indonesia. Di sini saya kira menjadi peluang gitu ya, bahwa keputusan tidak akan didominasi oleh Trump dan Israel, tetapi kita ikut terlibat. Di situ saya kira peluang yang bisa digunakan oleh Indonesia ya untuk memperkuat dan menjaga posisi keberpihakan kita kepada Palestina, sehingga kita tidak netral sebenarnya, harus berpihak kepada Palestina. Kita berpihak kepada Palestina. Prof. Hamdan, dalam perbincangan ataupun dialog yang dilakukan oleh Presiden, apakah lantas juga membahas kapan sesungguhnya Board of Peace ini akan direalisasikan atau efektif berjalan? Nanti ditahan dulu Prof. Hamdan, kami masih akan kembali pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan dialog selanjutnya.